Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Madza darsunal an? Ahsantum. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Barang siapa yang hadir, bilang hadir au hadiroh. Baik, Ainur Diva, Ainur Rofika, Vicky Hidayat, Lailatul Isma, Muhammad Fathur Razi, Muhammad Maufur, Nabila Iza, Nisfi Nur Laila. Alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah bertema Jamalut Tabi'ah. Ada yang tahu apa itu Jamalut Tabi'ah? Ahsanti, keindahan alam. Jadi artinya Jamalut Tabi'ah itu keindahan alam. Ada yang tahu apa aja sih mufradat yang akan kita bahas mengenai Jamalut Tabi'ah ini? Ya, Isma tadi apa? Ya, ada pantai, ada gunung, hutan. Ahsantum. Baik, langsung saja ya, Ibu akan membacakan mufradat mengenai Jamalut Tabi'ah beserta artinya. Jadi kalian mengikuti Ibu. Baik, langsung saja ya kita baca mengenai mufradatnya. Jadi kalian mengikuti Ibu ya. Ghabatun, hutan. Ghabatun, hutan. Asjarun mutajawiratun, pepohonan. Asjarun mutajawiratun, pepohonan. Qimmatul jabal, puncak gunung. Qimmatul jabal, puncak gunung. Manadirun, pemandangan. Manadirun, pemandangan. Mazra'atun, sawah. Mazra'atun, sawah. Huqulun, ladang. Huqulun, ladang. Buhairatun, danau. Buhairatun, danau. Syati'ul bahri, tepi pantai. Syati'ul bahri, tepi pantai. Bahrun, laut. Bahrun, laut. Baik, gimana anak-anak, semuanya sudah hafal mengenai mufradat tentang keindahan alam? Nah, tadi kan ada kemiripannya ya antara mazra'atun dan huqulun. Apa sih bedanya mazra'atun dan huqulun? Jadi di sini mazra'atun itu berarti sawah yang ditanam tanaman padi. Kalau huqulun itu ladang. Ladang yang berarti ditanam tanaman palawija seperti sawi, jagung, dan yang lainnya, palawija yang lainnya. Nah, tadi juga ada
Syati'ul bahri dan bahrun. Apa sih bedanya? Kalau syati'ul bahri ini tepi pantai, jadi yang ada di pinggir-pinggirnya pantai, kayak di pasirnya seperti itu. Kalau bahrun ini kan laut, jadi lautnya, ombaknya gitu ya, airnya. Sudah mengerti semuanya anak-anak? Ahsantum. Coba Mbak Isma tadi apa artinya buhairotun? Ahsanti, buhairotun danau. Kalau Mbak Iza, asjarun mutajawwiratun itu apa tadi artinya? Ya, pepohonan. Ahsanti. Kalau qimmatul jabal, Mbak Nisfi, apa tadi artinya? Ya, benar sekali, puncak gunung. Jadi semuanya sudah hafal ya sama mufradat-mufradat tentang keindahan alam atau jamalut tabi'ah. Baik, kalau sudah hafal semua, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi tentang al-fi'lul amri. Ada yang tahu apa itu fi'lul amri? Ya, ada yang tahu? Ya, Mas Vicky? Bisa jelaskan apa itu fi'lul amri? Ya, ahsanta. Jadi fi'lul amri itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, baik. Sebelum Ibu akan menjelaskan tentang fi'lul amri ini, Ibu akan menjelaskan tentang fi'il terlebih dahulu. Jadi fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada fi'lul madi, fi'lul mudhari, dan yang terakhir fi'lul amri. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai fi'lul amri. Karena sebelumnya sudah tahu kan ya, sudah kita pelajari tentang apa itu fi'lul mudhari dan apa itu fi'lul madi. Nah, gimana sih cara membuat fi'lul amri ini? Jadi fi'lul amri itu kan kata kerja yang menunjukkan perintah. Ada yang tahu contohnya seperti apa fi'lul amri? Ya, ahsanti, Mbak Isma. Ijlis. Ada yang tahu artinya ijlis? Ahsanti, duduklah. Jadi kayak semacam perintah seperti itu ya. Jadi duduklah. Itu fi'lul amri. Gimana sih cara membuat fi'lul amri ini? Nah, baik, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai cara membuat tentang fi'lul amri. Jadi dari kita lihat dulu dari fi'il mudhari'nya. Seperti tadi contohnya ya, ijlis. Apa fi'il mudhari'nya ijlis? Ada yang tahu? Ya, ahsanti, Mbak Nisfi. Jadi fi'il mudhari'nya yaitu yajlisu. Nah, ini yajlisu, fi'il mudhari' yajlisu. Dari fi'il mudhari' ini kita hilangkan dulu huruf mudhara'anya. Apa huruf mudhara'anya dari kata yajlisu? Ahsantum, berupa ya. Jadi kita hilangkan huruf ya-nya ini, jadi seperti itu. Nah, setelah kita hilangkan huruf mudhara'anya, kita sukunkan huruf terakhir. Jadi huruf terakhir dari fi'il mudhari' tadi kita beri sukun. Nah, setelah sudah kita beri sukun, kita beri hamzah atau alif jika huruf pertama sukun. Nah, jadi huruf pertama setelah huruf mudhara'anya dibuang tadi kan jimnya ini berharokat sukun. Jadi kita beri alif atau hamzah. Nah, untuk harokat alifnya ini gimana Bu? Kita kasih harokat apa?
Nah, harokat hamzah atau alif sesuaikan dengan huruf kedua pada fi'il mudhari'. Jadi huruf keduanya apa di sini? Huruf keduanya yaitu lam. Jadi ainul fi'linya di sini adalah lam. Nah, harokat lam ini apa? Kasroh. Jadi alifnya ini kita beri harokat kasroh juga. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan ainul fi'linya atau huruf keduanya. Jadi alifnya kita beri harokat kasroh, jadi ijlis. Nah, seperti itu. Ada yang mau dipertanyakan mengenai cara pembuatan fi'lul amri? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan berarti mengerti semua ya anak-anak. Coba Mbak Iza kasih ibu contoh fi'lul amri dari kata yadhabu, dari fi'il mudhari' yadhabu. Jadi apa? Ya, ahsanti, idhab. Kenapa alifnya diberi harokat kasroh? Kenapa nggak diberi harokat fathah? Karena ainul fi'linya harokat fathah. Ahsanti. Jadi kalau ainul fi'linya berupa harokat kasroh atau fathah, jadi alifnya harokat diberi harokat kasroh. Ahsanti. Bu, gimana sih kalau ainul fi'linya atau huruf keduanya berupa dhamma? Nah, maka itu alifnya juga harus diberi dhamma. Seperti itu. Seperti contoh yadrusu. Nah, ainul fi'linya kan berupa ro yang berharokat dhammah. Jadi alifnya harus di dhammah. Jadi udrus. Seperti itu. Mengerti semua anak-anak? Toib, ahsantum. Kalau sudah mengerti semua, kita lanjut ya anak-anak ke tasrif af'alul amri. Jadi fi'lul amri ini kan kata ganti orang kedua. Jadi di sini kata ganti orang kedua itu ada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Dari tadi yang sudah kita bahas ya, ijlis. Jadi kita tasrif dari ijlis. Kalau antuma itu domirnya seperti apa sih? Kalau antum seperti apa? Anti seperti apa? Dan antunna seperti apa? Nah, dari ijlis menjadi ijlisah, ijlisu, ijlisi, ijlisah, ijlisna. Nah, seperti itu. Ketika antuma kita berikan alif di akhir kata. Kalau antum kita beri wawu dan alif. Jadi ijlisu. Kalau anti kita beri ya, ijlisi. Kalau antuma sama seperti antuma yang tadi. Kalau antunna kita beri nun dan berharokat fathah. Jadi ijlisna. Seperti itu. Mengerti semua anak-anak? Toib, ahsantum. Baik, tadi kan ada yang memberi contoh idhab. Coba di tasyrif idhab menjadi antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Coba Mas Vicky, bisa atau tidak? Ya, ahsanta. Ayo semuanya kita katakan bersama-sama ya. Mulai dari idhab sampai idhabna. Ayo semuanya. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhabna. Aywa, syukron. Syukron lakum. Aywa, syukran lakum.
Jadi sudah mengerti semuanya ya anak-anak mengenai fi'lul amri? Baik. Ahsantum. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi ada yang bisa menyimpulkan mengenai apa saja materi-materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkannya? Ya, ayo Mbak Diva coba. Ya, syukron Mbak Diva. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenal tentang mufrodat yang berhubungan tentang jamalut tabi'ah atau keindahan alam. Yang tadi sudah disebutkan Mbak Diva, tadi ada ghabatun hutan, ada syati'ul bahri tepi pantai, ada qimmatul jabal puncak gunung, dan yang lain sebagainya. Tadi sudah kita bahas. Dan selanjutnya materi yang kita bahas selain mufrodat yakni al-fi'lul amri. Apa sih itu fi'lul amri? Jadi fi'lul amri yaitu merupakan kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, contoh dari fi'lul amri ini tadi sudah kita bahas adalah ijlis. Nah, ijlis ini merupakan dari fi'il mudhari' yajlisu yang dirubah menjadi ijlis. Yang pertama dihilangkan huruf mudhara'anya yang berupa ya, kemudian disukunkan huruf akhirnya dan diberi alif di pertama pada huruf pertamanya. Dan alif ini diberi harokat kasroh sesuai huruf kedua dari fi'lul mudhari'nya, yakni ainul fi'linya. Jadi ijlis. Nah, tasrif af'alul amrinya yaitu ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Nah, terima kasih, syukron. Nah, anak-anak jangan lupa untuk belajar di rumah untuk mengulang kembali materi hari ini. Minggu depan Ibu akan tanyakan lagi mengenai fi'lul amri dan mufrodat tentang keindahan alam. Jadi belajar lagi, mengulang-ulang lagi materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Pokoknya kita harus terus belajar supaya materi yang kita dapat tidak terlupakan. Baik. Jadi itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.